wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas amalan-amalan penggugur dosa yang kedua, yaitu istighfar. Penulis kitab hafizahullah taala berkata, wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, akthiru minal istighfari fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian untuk beristighfar di rumah-rumah kalian. Jadi tatkala kita di rumah, kita bisa memperbanyak istighfar hanya dengan mengucapkan astaghfirullah atau Allahumma ighfirli, yang maknanya adalah aku meminta ampunan Allah. Wa ala mawaidikum, dan di atas meja-meja makan kalian. Tatkala kita sedang makan, kita juga masih bisa untuk beristighfar. Wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kalian. Jadi tatkala kita sedang berkendara atau kita berjalan kaki, kita masih bisa untuk beristighfar. Wa fi aswaqikum, dan di pasar-pasar kalian. Tatkala kita sedang berjual beli, berbelanja di pasar, kita masih bisa untuk beristighfar. Wa fi majalisikum, dan di majelis-majelis kalian. Tatkala kita duduk seperti ini di majelis ini, kita masih bisa untuk beristighfar. Aina ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, maka beristighfarlah. Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tidak mengetahui kapan waktu tersebut diturunkan ampunan. Bisa jadi tatkala kita beristighfar, di waktu itu pula lah kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya sebagaimana perkataan Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, maka hendaknya kita perbanyak istighfar kita, daripada misalnya kita bengong gitu kan di atas kereta kita. Ya mending kita ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, terkadang kan kita naik kendaraan kan bengong, atau kita dengerin musik gitu. Ya, lebih baik kita istighfar. Atau di rumah, atau lagi ngapain gitu, istighfar. Wa yustahabbu lil muslimi an yastaghfira li ikhwanihil mu'minin. Dan disunnahkan, dianjurkan bagi seorang muslim untuk meminta ampun kepada Allah untuk saudaranya sesama kaum mukminin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang meminta ampun kepada Allah untuk kaum mukminin dan mukminat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, Allah tulis baginya setiap mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, jangan hanya ampunan itu hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga tujukan kepada kaum muslimin. Karena setiap kaum muslimin yang kita doakan kebaikan ampunan untuk mereka kepada Allah Ta'ala, setiap satu mukmin dan mukminah itu dicatat bagi kita satu kebaikan. Lihat berapa kaum mukminin dan mukminah, dari yang hidup dan yang sudah wafat. Adakah rugi bagi kita untuk mendoakan ampunan untuk mereka kita ajukan kepada Allah? Tak ada rugi bagi kita. Jadi kalau kita berucap astagfirullah, jangan hanya berhenti sampai di situ, tapi
lanjutkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan di sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat yauma yakumul hisab. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kaum mukmin dan kaum mukminah, yauma yakumul hisab, hari di mana ditegakkannya hisab. Ya, sebagaimana khatib Jumat tatkala berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kalau kita beristighfar, jangan lupakan saudara kita sesama muslim. Wa da'watul muslimi li akhihi mustajabah, dan doa seorang muslim untuk saudaranya mustajab. Jadi kalau kiranya kita berada di dalam kesusahan, minta doa dari saudara kita untuk mendoakan kebaikan bagi kita. Apalagi kalau yang kita minta itu adalah doa orang yang saleh. Karena di dalam agama kita boleh bertawasul dengan doa seorang muslim yang saleh. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a li akhihi bi zahril ghaib, siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Ya, jadi ini kita doakanlah anak kita atau saudara kita atau rekan kita atau sahabat kita atau orang tua kita tanpa sepengetahuannya. Qala al-malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang ditugaskan untuk membersamainya. Jadi setiap kita ini ada malaikat yang ditugaskan untuk membersamai kita. Jadi malaikat itu berkata, amin, ya Allah, perkenankanlah doanya. Dan malaikat itu pun mengatakan, walaka bimislin, dan bagimu semisalnya. Rugi enggak kalau kita doakan saudara kita sesama muslim? Enggak rugi. Yang kita doakan kebaikan itu untuknya, ternyata kembali juga untuk kita. Yang doa itu siapa? Malaikat yang mendoakan kita. Ya, jadi kalau kita berdoa, jangan doa itu sebatas untuk kita sendiri, tapi juga doakan saudara-saudara kita sesama muslim atau kepada orang-orang kafir, agar Allah Ta'ala berikan mereka hidayah untuk mengenal Islam. Nah, kemudian kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk kepada pembahasan faedah-faedah istighfar. Lil istighfari thamaratun adidatun wa atharun hamidatun minha. Istighfar ini memiliki banyak faedah dan dampak yang baik. Di antaranya yang pertama, annal istighfara manzilatun azimatun. Istighfar ini kedudukannya tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah bagi siapa yang mendapati di catatan amalannya istighfar yang banyak. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata makna tuba di di hadis tersebut ada 3 makna. Yang pertama, kata tuba itu maknanya adalah keadaan yang baik dan kehidupan yang diridhai.
Yang kedua, tuba itu bermakna surga. Yang ketiga, tuba bermakna sebuah pohon di dalam surga. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang banyak beristighfar, dia akan bahagia tatkala melihat catatan amalannya. Faedah yang kedua, annal istighfara sababun litanzilar rahmat. Istighfar ini sebab diturunkannya rahmat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak beristighfar, meminta ampunan Allah agar kalian dirahmati? Ini menunjukkan bahwa azab Allah Ta'ala tidak menimpakan kepada suatu kaum selama kaum itu beristighfar. Jadi kalau kiranya suatu kaum terus-menerus melakukan dosa tanpa beristighfar, memohon ampunan Allah Ta'ala, Allah turunkan, Allah azab suatu kaum. Jadi kalau kiranya kaum tersebut masih beristighfar kepada Allah Ta'ala walaupun masih ada melakukan dosa dan maksiat, maka azab tersebut Allah tahan. Jadi ini penting bagi kita untuk beristighfar. Faedah istighfar yang ketiga, annal istighfara sababun litanzilal arzaki wal barakat. Istighfar ini sebab diturunkannya rezeki. Jadi kalau rezeki kita terasa seret, ya, maka kuncinya adalah istighfar. Ini menjadi solusi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang dia berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku telah berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, yursilis samaa alaikum midrara, dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan atas kalian hujan yang lebat dari langit. Maka ini menunjukkan bahwa di antara rezeki itu adalah hujan. Bayangkan negeri yang kekeringan, yang sulit untuk mendapatkan air. Maka suatu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah adalah adanya air yang patut kita syukuri. Qala Ibnul Qayyim berkata, arba'atun tajlibur rizqa, 4 perkara yang mendatangkan rezeki. Yang pertama, qiyamul lail, berdiri untuk beribadah di malam hari. Dan waktu yang utama untuk qiyamul lail adalah sepertiga malam terakhir. Di dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Lihat, sepertiga malam terakhir. Namun amat disayangkan, malam-malam selalu kita lewati tanpa qiyamul lail. Padahal di setiap malam itu pula Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni
fa'aghfir lahu. Maka ini hendaknya setiap kita kalau ingin mendapatkan rezeki, rutinkan qiyamul lail. Ini perkara pertama. Yang kedua, wa kasratul istighfari bil ashari, dan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Lihat betapa banyak terkadang di waktu sahur itu kita lalai dari istighfar. Kita lebih sibuk dengan tontonan di televisi di waktu sahur, atau kita lanjutkan tidur kita. Padahal di waktu sahur itu hendaklah diperbanyak istighfar. Allah Ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan ini setiap malam, di sepertiga malam terakhir kita pun lalai untuk beristighfar di waktu sahur. Kemudian yang ketiga, wa ta'ahudis sadaqah, gemar bersedekah. Ternyata sedekah itu mendatangkan rezeki. Orang yang cerdas adalah orang yang menikmati hartanya sendiri. Hartanya dia bawa sampai mati dengan cara dia titipkan kepada Allah, yakni dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Orang-orang saleh sebelum kita, cara mereka menikmati hartanya adalah kalau harta mereka sudah terkumpul, dia keluarkan di jalan Allah tanpa hitungan. Karena kata mereka, saat itulah aku menikmati hartaku. Jadi orang-orang saleh sebelum kita, cara mereka menikmati hartanya adalah dengan membelanjakan hartanya itu di jalan-jalan Allah. Hingga mereka mengatakan, tatkala mereka belanjakan hartanya di jalan Allah, maka di saat itulah aku menikmati hartaku. Karena harta yang kita miliki hakikatnya hanya 3. Apa yang kita makan akan sirna, apa yang kita pakai akan merusak, dan apa yang kita belanjakan di jalan Allah maka itu kekal abadi. Makanya iman dan bakhil itu tidak ketemu. Iman dan bakhil tidak ketemu. Kenapa? Karena orang yang bakhil itu pasti enggan membelanjakan hartanya di jalan Allah, karena dia tidak yakin Allah akan mengembangkan hartanya di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah. Kalau harta yang dia belanjakan di jalan Allah itu akan Allah kembangkan di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Makanya ini menjadi renungan bagi kita, di mana kita dari akhlak para pendahulu kita di dalam kebaikan. Kalau mereka tatkala mereka belanjakan harta mereka di jalan Allah, di saat itulah mereka mengatakan apa? Aku menikmati hartaku. Kemudian yang keempat, wa dzikru awalun nahari wa akhiruhu, dan zikir di pagi hari dan di petang hari. Jadi zikir pagi dan petang ini mendatangkan rezeki. Maka jangan sampai kita lewati hari-hari kita tanpa zikir pagi dan petang. Faedah yang keempat dari istighfar, annal istighfara sababun fi ijabatid doa. Istighfar ini sebab terkabulnya doa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fastaghfiruhu thumma tubu ilaih, maka beristighfarlah kalian kepada Allah, thumma tubu ilaih, kemudian kalian bertaubat kepadanya.
Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku itu maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Maka di antara adab berdoa, sebelum kita berdoa kita beristighfar. Siapa yang mengiringi doanya dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu, maka insya Allah bisa dipastikan doanya itu mustajab. Maka kalau kita berdoa, iringi terlebih dahulu doa itu dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Faedah yang kelima dari istighfar adalah annal istighfara yuksabu sahibuhu quwwatan hissiyatan wa ma'nawiyatan. Istighfar menjadikan orangnya, ya, orang yang beristighfar itu kuat fisik dan batinnya. Jadi orang yang istighfar itu Allah jadikan fisiknya kuat, batinnya juga kuat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, kemudian kalian bertaubat kepadanya, yursilis samaa alaikum midrara, Allah Ta'ala akan turunkan dari langit kepada kalian hujan yang lebat, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dia menambahkan kepada kalian kekuatan kepada kekuatan kalian. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang beristighfar meminta ampunan Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang kuat secara fisik dan batinnya. Faedah istighfar yang keenam, annal istighfara sababun li fathi maghalikil umur. Istighfar ini sebab dibukakannya kesulitan perkara. Jadi kalau kita ada perkara yang sulit kita hadapi, maka solusinya adalah istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfara, siapa yang melazimi istighfar, kana lahu min kulli dhikin makhraja, maka baginya di setiap kesempitan ada jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, dan di setiap kesusahan ada kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini bagi siapa yang merutinkan istighfar. Allah Ta'ala berikan kemudahan di setiap kesulitannya. Maka kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum jami'an, inilah amalan penggugur dosa yang kedua, yaitu istighfar, yang hendaknya kita rutinkan lisan kita untuk istighfar, memohon ampunan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala catatkan kita dan dimasukkan olehnya ke dalam golongan orang-orang yang beristighfar kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.